buat PA212, tolonglah sadar-sadar diri bahwa rakyat itu bukan kalian semata. Rakyat banyak. Dan ada gagasan, ada sebuah gagasan, ada yang pro dan ada yang kontra. Baik yang pro maupun yang kontra, semuanya adalah rakyat. Dan rakyat punya kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintah. Catat itu. Dan belajarlah untuk pintar. Tidak salah kalian menyatakan pendapat. Yang tidak elok menurut saya adalah kalian kebanyakan demo. Ya, seolah-olah kalian ini penguasa alam semesta dan segala isinya. Seolah-olah negara ini milik kalian semata. Seolah-olah yang lain bukan masyarakat, yang lain bukan rakyat Indonesia. Kalian saja yang rakyat Indonesia. Seolah-olah kalian yang paling berhak untuk menyuarakan pendapat, yang lain tidak. Nah, itu yang menurut saya sangat disayangkan. Dan mungkin saya adalah salah satu orang yang menyesal atas keberadaan kalian di negara ini. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni. Salam NKRI. Ini video saya tujukan kepada para pengurus PA212 yang dikabarkan katanya akan mengepung istana presiden kalau manuver Jokowi 3 periode. Atau ada juga saya lihat di link yang lain katanya akan mengepung gedung MPR kalau melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Halo para pengurus PA212. Saya ingin bertanya kepada kalian. Sebenarnya kalian itu siapa? Kalian, kalau kalian mengaku sebagai rakyat Indonesia, maka saya juga rakyat Indonesia. Yang lain juga adalah rakyat Indonesia. Negara kita adalah negara demokrasi. Yang anehnya menurut saya, seringkali ada opini bahwa demokrasi itu sistem togut. Dan itu seringkali dihembuskan oleh oknum-oknum yang berasal dari 212 juga. Dari FPI juga. Dari HTI juga. Kalian itu kan sebenarnya satu merek. Cuma perkumpulannya saja yang berbeda-beda. Kan seperti itu. Nah, negara kita ini negara demokrasi. Artinya dalam suatu gagasan ada yang pro dan ada yang kontra. Contohnya seperti saat ini. Ada sebagian besar rakyat Indonesia yang meminta kepada MPR untuk melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ada juga pihak-pihak tertentu yang tidak setuju jika dilakukan amandemen Undang-Undang 1945 termasuk kalian. Jadi dalam suatu gagasan ada pro dan kontra. Yang pro juga rakyat Indonesia, yang kontra juga rakyat Indonesia. Itulah demokrasi. Kebebasan menyatakan pendapat. Kalian berhak menyatakan pendapat, kami juga berhak menyatakan pendapat kami. Kalian kontra, kalian menolak, kami yang setuju juga rakyat Indonesia sama seperti kalian. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, agar supaya pro dan kontra ini tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan kerusuhan, maka dari itu kita punya Dewan Perwakilan Rakyat. Orang-orang yang kita pilih, yang kita utus, kita tempatkan di Dewan Perwakilan Rakyat, mereka itulah yang menyerap aspirasi masyarakat, baik itu yang pro maupun yang kontra. Nah, kemudian orang-orang yang telah kita pilih, yang telah kita utus, yang kita tempatkan di gedung parlemen sana, mereka itulah yang kemudian berdebat. Kira-kira suara aspirasi dari pihak masyarakat yang mana yang lebih kuat dan lebih masuk akal dan lebih baik
untuk diberlakukan bagi bangsa dan negara kita. Jadi sebenarnya kita ini sebagai masyarakat tahu-tahu diri sedikitlah, sadar-sadar diri sedikitlah. Untuk apa kita punya perwakilan di gedung DPR? Untuk apa kita punya perwakilan di gedung MPR? Mereka itu kan wakil kita semua. Jadi baik kita yang pro maupun kita yang kontra, aspirasi kita ini mereka serap. Di sanalah mereka berdiskusi, di sanalah mereka berdialog. Kira-kira konsep mana yang lebih baik untuk diterapkan? Kira-kira konsep mana yang lebih baik untuk digunakan? Tentunya yang menjadi pertimbangannya adalah demi kebaikan bangsa dan negara kita. Saya kira seperti itu. Jadi menurut saya tidak salah kalian menyatakan pendapat. Yang tidak elok menurut saya adalah kalian kebanyakan demo. Ya, seolah-olah kalian ini penguasa alam semesta dan segala isinya. Seolah-olah negara ini milik kalian semata. Seolah-olah yang lain bukan masyarakat, yang lain bukan rakyat Indonesia. Kalian saja yang rakyat Indonesia. Seolah-olah kalian saja yang paling berhak untuk menentukan nasib bangsa ini. Seolah-olah kalian yang paling berhak untuk menyuarakan pendapat, yang lain tidak. Nah, itu yang menurut saya sangat disayangkan. Dan mungkin saya adalah salah satu orang yang menyesal atas keberadaan kalian di negara ini. Kalian sering menghembuskan opini bahwa demokrasi itu togut. Yang anehnya kalian sejak, kalau saya nggak salah ingat, sejak 2014, sejak Jokowi jadi presiden, kalian adalah yang paling banyak demo. PA212 itu kan sayapnya FPI. Kan lahirnya dari aksi-aksi demo FPI yang berujung terbentuknya 212. Iya kan? Nah, jadi saya mohon kepada kalian, tolong sadar-sadar diri. Ya, kebebasan berpendapat memang dijamin oleh undang-undang. Ya, kebebasan berpendapat itu memang dijamin oleh negara. Betul. Tapi dalam pada itu, kalian harus mengerti bahwa ada satu hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar kebebasan berpendapat, yaitu keutuhan dan kedamaian bangsa ini. Keutuhan dan kedamaian bangsa itu lebih penting. Tolonglah, tolonglah sadar-sadar diri. Negara ini bukan milik kalian semata. Ya. Sekali lagi saya mohon tolong. Dalam sebuah gagasan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau kalian kontra, kalau kalian menolak, ingat ada pihak yang pro. Dan baik yang kontra maupun pro, baik yang pro maupun kontra sama-sama adalah rakyat Indonesia. Sama-sama berhak menyatakan pendapatnya. Sama-sama memiliki kesetaraan dalam pandangan hukum dan pemerintah. Sehingga saya mohon supaya kalian itu jangan terlalu egois. Dan kalau kalian mengatakan bahwa demokrasi itu togut, negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila itu sistem kafir, kenapa kalian yang paling banyak demo? Bukankah demokrasi itu togut menurut isu-isu yang kalian hembuskan selama ini? Menurut opini-opini yang kalian hembuskan selama ini. Nah, kalau menurut kalian demokrasi itu togut, tolonglah jangan memperkosa itu demokrasi. Ya, aksi-aksi kalian selama ini kan menurut saya memperkosa demokrasi. Kalian kan salah satu pihak yang tidak setuju dengan demokrasi. Kalian kan salah satu pihak yang juga mengembuskan isu demokrasi itu togut. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila itu sistem kafir dan lain sebagainya. Nah, kalau memang seperti itu berarti aksi-aksi kalian selama ini adalah aksi memperkosa demokrasi.
aksi memperkosa negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Kemudian saya juga ingin meminta kepada pemerintah, ya, Bapak Presiden, Bapak Mendagri, Bapak Menkumham, ya, Kapolri, Panglima TNI. Saya minta tolong kepada bapak-bapak, ya, supaya bangsa ini dibuat sedikit bermartabat lah. Supaya bangsa kita ini jangan seperti mainan. Bangsa kita ini jangan dibuat seolah-olah tidak punya wibawa sama sekali oleh kelompok tertentu seperti ini. Yang tidak tahu diri, yang merasa paling berkuasa atas segala-galanya. Yang merasa hanya dirinya semata adalah rakyat Indonesia, yang lain tidak. Nah, orang-orang seperti ini menurut saya berbahaya bagi bangsa dan negara. Apalagi kalau mereka penganut paham bahwa demokrasi itu togut. Negara Kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila itu kafir. Nah, berarti orang-orang ini menurut saya adalah benalu bangsa ini. Mereka itu benalu bangsa ini. Mereka hanya numpang hidup di atas bangsa ini. Di saat yang sama mereka tidak setuju dengan paham dan ideologi-ideologi yang dianut oleh bangsa ini. Sehingga saya minta bapak-bapak pemerintah, ya, Bapak Presiden, Bapak Mendagri, Bapak Menkumham, Bapak Kapolri, juga Bapak Panglima TNI. Cobalah orang-orang seperti ini diberi ketegasan, diberi penegasan, diberi disiplin. Ajar mereka, didik mereka. Bagaimana menjadi rakyat Indonesia yang tahu adab, yang bisa menghormati pendapat pihak lain. Karena seperti yang saya utarakan video saya awal tadi, Pak, bahwa baik yang pro maupun yang kontra terhadap suatu gagasan, semuanya adalah rakyat Indonesia. Yang tentunya punya kesamaan hak dan kedudukan di mata hukum dan pemerintah. Jadi bapak-bapak yang terhormat, saya minta tolong, karena di pundak bapak-bapak ada tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Bukan hanya tanggung jawab untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi juga menjaga agar bangsa kita ini punya wibawa. Agar bangsa kita ini punya martabat. Saya sangat menyayangkan pihak-pihak seperti salah satunya juga PA212 ini. Dulu ada FPI, ya, juga ada HTI yang sudah dinyatakan dibubarkan oleh pemerintah. Nah, sekarang ada PA212. Pihak-pihak seperti ini yang tidak menghargai pendapat, tidak mau menghargai pendapat orang lain, yang merasa paling berhak atas langit bumi dan segala isinya, yang merasa paling berkuasa atas bangsa ini, yang merasa hanya golongan mereka semata, rakyat Indonesia yang lain tidak. Nah, orang-orang seperti ini menurut saya ini orang-orang berbahaya dan membahayakan keutuhan bangsa dan negara kita. Sehingga tolong bapak-bapak, orang-orang seperti ini diberikan sedikit penegasan, diberikan sedikit disiplin. Ajar mereka untuk tahu menempatkan diri. Ajar mereka untuk tahu hormat menghormati. Ajar mereka untuk bisa menghargai pendapat orang lain. Terkait amandemen Undang-Undang 1945. Kan lebih banyak suara rakyat yang mendukung, Pak. Dan amandemen itu tidak semata-mata mengarah kepada wacana presiden 3 periode. Kalaupun mengarah ke wacana presiden 3 periode, kembali lagi kan dilihat seberapa kuat dukungan dari rakyat. Itulah demokrasi.
Jadi demokrasi bukan pemaksaan kehendak. Demokrasi bukan suatu pemaksaan seolah-olah golongan saya inilah yang mewakili keseluruhan dari suara masyarakat. Tidak, Pak. Yang mewakili suara rakyat itu ada di gedung parlemen sana. Jadi baik suara yang pro maupun suara yang kontra sama-sama memiliki perwakilan di gedung parlemen. Nah, kalau kita punya aspirasi, sampaikanlah kepada mereka. Di sanalah akan terjadi diskusi, di sanalah akan terjadi dialog, di sanalah akan terjadi perdebatan. Kemudian akan muncul kesimpulan bahwa suara dari golongan mana yang lebih kuat dan lebih baik untuk digunakan, yang tentunya harus merujuk kepada persatuan, kesatuan, dan kebaikan bangsa kita. Saya kira itu. Saya Kristianto Yen Oni, sekali lagi buat PA212, tolonglah sadar-sadar diri bahwa rakyat itu bukan kalian semata. Rakyat banyak. Dan ada gagasan, ada sebuah gagasan, ada yang pro dan ada yang kontra. Baik yang pro maupun yang kontra, semuanya adalah rakyat. Dan rakyat punya kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintah. Catat itu. Dan belajarlah untuk pintar. Salam NKRI dan salam waras dari saya.